Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat al-maghrib rahimakumullah, mengawali majlis kajian kita pada senja hari ini, saya bacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Terjemahannya, qalatil a'rab amanna, orang-orang Arab berkata kami telah beriman. Tentu makna al-a'rab di situ bukan seluruh orang Arab. Kalau kita telusuri dalam berbagai kitab tafsir, para ulama mengatakan bahwa ayat ini turun pada kabilah Bani Asad, suku Bani Asad yang mereka tinggal tidak di dalam kota Madinah tapi bijiwar, di samping kota Madinah. Artinya mereka adalah orang yang tinggal tidak berada di dalam perkampungan kota Madinah. Jadi biasanya kalau disebut dengan A'rab adalah orang-orang yang hidup di padang pasir, yang kita kenal dengan orang-orang Badui, sering disebut begitu karena mereka hidup di daerah Badawah, daerah perkampungan. Mereka berkata amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah. Berarti di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa perintah itu tibanya? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi? Lam tu'minu, kamu sekalian belum lagi beriman. Dia meletakkan keputusan bahawa orang-orang yang mengatakan beriman tadi adalah belum beriman, adalah Allah yang maha mengetahui lahir dan batin manusia. Berarti kita bisa memastikan bahawa orang yang berkata beriman tadi di hadapan Rasul memang belum lagi beriman. Kenapa? Bukan kita yang mengatakan, Allah yang mengatakan, dan Ia maha tahu apa yang dilahirkan oleh manusia dan apa yang disimpan di dalam kalbu. Kalau Allah menafikan iman mereka, berarti tidak ada iman ketika itu. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah oleh kamu sekalian, wahai orang-orang Arab yang tadi berkata beriman, katakanlah oleh kalian, aslamna, kami telah berislam. Jadi tampak di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara makna iman dengan makna Islam. Tapi nanti di ayat lain, nah karena itu mengkaji tafsir ini agak membutuhkan ketenangan dan menghimpun seluruh dalil-dalil. Sebab ada ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam as-silm. Nah, ketika ditafsirkan makna as-silm, sebagian orang mengatakan itu Islam, tapi sebagian orang mengatakan bukan Islam maknanya. Makna salam di situ bukan bermakna Islam dalam artian pengakuan seorang sebagai seorang muslim. Tetapi banyak orang terlanjur menterjemahkan wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Sedangkan di sini dikatakan oleh Allah bahwa Islam itu pada permulaan, sedangkan iman datang setelah itu. Karena itu orang-orang Arab Badui yang mengatakan beriman ditegur oleh Allah melalui nabinya. Jangan katakan kalian telah beriman, tapi cukup katakan bahwa kamu sekalian telah Islam. Kenapa? Allah jelaskan hakikat yang sebenarnya. Nah, ini yang akan menjadi
topik kajian kita. Mudah-mudahan tercapai ya dalam waktu yang singkat ini. Nah, apa isinya, intinya, hakikatnya? Kata Allah, "Walamma yadkhulul iman fi qulubikum." Iman itu, al-iman yang dimaksud pakai alif lam di situ berarti iman yang mereka katakan itu, iman yang di dalam hakikatnya adalah at-tasdiq, itu membenarkan di dalam kalbu, nanti baru diucapkan dengan lisan, kemudian diterapkan dengan sikap, perilaku dan perbuatan oleh anggota tubuh. Sebab unsur iman ada 3 kata ulama. At-tasdiq bil qalb, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih, yaitu membenarkan dengan hati, mempercayai, kemudian al-iqrar, mengakui dengan lisan, dengan lidah, wal amal bil jawarih, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Nah, tapi hakikat dari iman itu pada sebenarnya adalah at-tasdiq, pembenaran itu. So, tidak ada gunanya mengaku beriman kalau keyakinan atau kebenaran tidak diakui di dalam kalbu insan, dalam hati. Nah, kata Allah, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman yang kalian sebut itu belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa adakah orang Islam yang pada hakikatnya belum beriman? Ya, ada. Adakah orang yang mengaku muslim, saya telah beragama Islam, saya muslim, tapi pada hakikatnya belum beriman? Adakah? Ada. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas siapa yang datang ketika itu, Allah Subhanahu wa taala menafikan iman yang mereka katakan, menidakkan. Tidak, kalian belum beriman. Iman yang kalian sebut itu belum masuk ke dalam kalbu kamu sekalian. Karena itu cukup katakan aslamna, kami telah berislam. Nah, sebenarnya sampai di situ saya kaji, kalau dibawa pulang tulah dapat pengajian. Alai kelanjutannya, pulanglah surang-surang tanya-tanya, awak Islam lo telah iman? Kalau lain nama memikir tu laki subuh tu dapat kaji tu. Sebenarnya kaji tak perlu panjang-panjang mana. So, sebagiannya ada pada awak. Dan awak kan hobinya mengaji mendengar guru sampai berjam-jam. Tapi nan dapat dia awak. Sebenarnya kalau dibawa pulang tu, ternyata orangku ada Islam tapi belum beriman lagi. Awak masuk nan mah kalau yo. Kalau lah dapat kesimpulan tu lah dapat mengaji namanya tu. Nggak usah dikeceng ke orang. Simpulkan sendiri. Nah, itu sebenarnya kajian yang pertama. Ada orang yang mengaku muslim, sebenarnya belum mukmin. Orang yang menyatakan dirinya telah berislam, tapi pada hakikatnya belum beriman. Kemudian dilanjutkan. Kalau you alum beriman, awak tu harus ditunggu ke iman kau kuat dulu, baru Islam kau dijalankan. Karena cowok dengar orang disuruh pergi haji, kecilnya alun tersandang ke pihak putih tu lah, biasalah. Disuruh orang salat, jawabannya tak rukuk sujud itu saja dan perhatiannya dan di dalam dan perlu dulu. Kalau di dalam nama tunduk, agunonya tunggang tunggi tersebut itu. Pernah orang mendengarkan berhujah seperti itu kan? Ada ibu-ibu disuruh berjilbab, jawabannya tak kapalon ke lampok dulu, hati yang perlu berjilbab. Benarkah begitu? Nah, ternyata jawaban itu tidak tepat. Itu mencari jalan lapih saja untuk meneruskan kebangkangan kepada Allah. Kenapa? Karena untuk taat kepada tuntunan Allah dan Rasul, tidak menunggu iman tu mencogok di dalam hati dulu. Itu pertanyaannya, kalau iman lu ada di dalam hati, amba buat taat dan disuruh tu, lain dapat pahala nak? Dapat. Jadi orang dan alun ada iman di dalam kalbunya, nyo jalani ketaatan tu, dapat pahala kan nyo? Dapat. Jadi kecil hamba tukang bagi-bagi pahala.
Ada orang kadang-kadang tuduhan bentuk kunci surga di tangannya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, lanjutkan ayat itu. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Jika kamu sekalian mentaati Allah dan Rasul. Kamu siapa? Orang yang tadi dikecekkan oleh Allah, imannya belum masuk ke dalam hati, baru Islam dan boleh mereka kecekkan baru. Tapi kata Allah, jika kamu sekalian mentaati Allah dan Rasul, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kata Allah, Allah tidak akan mengurangi min a'mal, amal kamu. Kata ulama tafsir, min a'malikum maknanya min thawabi a'malikum. Allah tidak akan kurangi pahala amalmu sedikit pun. Walaupun iman tadi lu ada dalam hati. Di dalam keislaman saja nyo taati Allah dan Rasul, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun imbalan pahala dari amal kamu itu. Nah, kemudian baru ditutup oleh Allah batu kesalahan berbagai macam, kan alunado dalam hati. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya apa? Untuk memasukkan iman ke dalam kalbu itu tidak bisa bawa malilado diambil donggok, tidak bisa. Perlu proses. Jadi iman itu tidak bisa dibagi-bagi model itu. Kalau pandailah orang membagi-bagi iman, tentu Rasulullah yang paling santi yang membagi. Tapi ternyata tidak bisa. Karena hakikat keimanan itu membutuhkan hilangnya seluruh kesangsian dan keraguan ke dalam kalbu. Di dalam kalbu awak. Tidak ada goyang seketika Allahnya. Nah, nanti kita akan cari tahu alat untuk memasukkan iman ke dalam hati itu. Nah, iman adalah al-yaqin, keyakinan yang tidak ada di dalamnya syak dan raiba, syak dan keraguan. Itu namanya iman. Di dalam kalbu manusia akan sesuatu yang diyakini kebenarannya, itu iman. Tapi kalau timbul ragu, itu goyang iman. Dari mana kita tahu begitu iman? Pada ayat yang ke-15, ayat itu selanjutnya dibaca. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Nah, kalimat itu yang perlu betul digaris bawahi itu. Orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu, mereka yang mengimani Allah dan Rasul, kemudian lam yartabu, tidak ada sedikit pun keraguan. Atau makanya dari situ jadi kecen ulama membuat definisi dari mana dapatnya dia tu. Iman adalah pembenaran yang ada di dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh. Ulama mendapatnya dari Quran. Cuma tentu tak dibaca sekali membaca dapat kesimpulan. Kata Allah, orang beriman alladzina, mereka-mereka yang amanu, yang telah beriman dengan Allah, telah ada beriman dengan Allah, keyakinan dia dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan. Itu makanya iman dikecekkan oleh para ulama, keyakinan nan indah ada goyang seketika Allah. Itu baru iman. Tapi kalau masih ragu juga dengan Allah dan Rasul, bukan hanya wujudnya, tapi segala kesempurnaannya. Kalau wujudnya, orang kafir ada orang percaya dengan adanya Allah. Orang-orang Quraisy jahiliyah itu, percayakah mereka Allah itu ada? Percaya. Makanya Allah kata Allah, wala in sa'altahum, jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin Makkah itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi?
Mereka akan menjawab la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Berarti kalau hanya sekedar mempercayai adanya mujid pencipta alam ini, tuan iman sampai di situ lah tu. Iblis pun percaya ada Tuhan. Iblis pun tidak menyangkal Allah penciptanya. Jadi yang dimukasih tidak ragu tadi bukan ragu dari sisi wujud Allah ada, tapi ragu dari perkara secara keseluruhan. Tidak ada keraguan Allah Razzaq. Tidak ragu Allah itu Al-Qadir, Allah itu Al-Malik, Allah itu memiliki seluruh sifat yang sempurna, tidak ada sedikit pun kurang dan cacat melekat kepadanya. Nah, itu yang berproses. Ada orang percaya je Allah tapi tidak percaya benar Allah bagi rezeki. Sehingga seketik dia ancam orang bantu ada makan. Oh, gini-gini kan banyak kah? Kalau tidak pilih apa itu, awas. Kedudukan itu kan goyang iman namanya tu. Bantu komandan awak tu nama nentuan hidup awak, rezeki awak. Jadi kecil tidak ada berkait dengan iman. Itu iman yang menentukan. Kalau orang yang punya keimanan kuat, dia akan tegak di atas yang hak. Siapapun yang mengancam dia, nak di situ tersangkut perut bari mau itu. Dia berkeyakinan seperti itu. Nah, dia beriman ada Allah, dia akui. Tapi Allah yang membagi rezeki, Allah yang menentukan kehidupan ini, Allah yang menentukan segalanya. Alun lewat layi ke muka bumi kulah ada ketetapan dan ketentuannya. Tinggal wak menjalani, artinya berusaha yang terbaik. Lai iman wak tentang itu enggak. Dalam hal itu acok goyang itu. Di situlah was-was dihembuskan oleh khannas, oleh makhluk yang kumuh, oleh makhluk yang terkutuk, yaitu iblis laknatullah. Babayo ko pandai-pandai salah kare-kare bana ide ko ndak serupa itu lo caliak lo orang bawa merasai bako lo. Itu siapa tu yang membisikkan? Syaitan. Nah, goyang akidah. Begitu juga Allah Raqib, Allah Maha mengawasi, Allah Basir, Allah Maha melihat. Kalau seandainya tidak goyang keimanan itu, orang maliang berhenti maliang, koruptor nak ke korupsinya lagi. Kenapa? Karena dia bisa membuat perhitungan untuk menyesatkan orang, tetapi dia tidak bisa menutupi perbuatannya dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dia Allah muntaqimun. Apa makna muntaqim? Allah akan membalasi setiap apapun perbuatan yang tidak diredainya, yang tidak diizinkannya, tapi dilakukan oleh makhluknya, tidak akan lolos dari hukuman Allah. Lama je lambe. Nah, kalau itu diyakini, tidak mungkin dah 60 tambah 60 itu jadi 6060. Tetap 120 jadinya. Tapi karena ketakutan-ketakutan seperti itu hilang, tidak muncul dikarenakan iman nalah goyang, akhirnya hidup kau bak nang kalamak di selero saja. Jadi itu fakta bahwa iman yang hakiki sebenarnya adalah keyakinan yang tidak ada ragu padanya. Itu makanya kalau kita bicara tentang iman kepada Al-Quran ini, apa kata Allah di awal surah Al-Baqarah?
Dzalikal kitab la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Pada hakikatnya tidak ada yang perlu dikeragui. Pada diri orang yang beriman tidak ada keraguan sedikit pun dengan kebenarannya. Begitu ulama menafsirkan. Nah, jadi apa itu iman? Iman adalah keyakinan mutlak yang ada di dalam kalbu, yang tidak ada padanya keraguan dan sanksi sedikit pun. Nah, kemudian Allah katakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Itu implementasi sikap layi dari awal. Tanda orang beriman itu indak maju-maju suruhnya doh. Bahkan dia mau menyerahkan harta bendanya, bahkan jiwanya di jalan Allah. Nah, kira-kira iman awaklah sampai nak ke titik namuh berkorban demi Allah di jalan Allah untuk ikut. Nah, di sini titik lemah umat Islam hari ini. Di situ berbedanya bak langit je bumi antara generasi awal dari umat ini dengan generasi di akhir zaman. Kalau umat terdahulu hendak diserahkannya untuk Islam di jalan Allah. Lihat itu Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana dikisahkan oleh Umar bin Al-Khattab. Kata Umar, ambo gak sekali-sekali harus agak lebih dari Abu Bakar. Pada suatu saat terjadi Nabi mengumumkan akan membentuk pasukan untuk berjihad. Saya mau infakkan harta saya di jalan Allah. Nyosisihkan separuh hartanya untuk berjihad. Dia mengharap dengan itu dia bisa mengungguli Abu Bakar di dalam berinfak. Bukan untuk riya, tapi berpacu. Fastabiqul khairat. Nah, diserahkan separuh. Ternyata tiba Abu Bakar. Kecil Abu Bakar, ya Rasulullah, ikurat tuambo sadonya. Kecil Umar separuh lah banyak kok. Abu Bakar, kau sadonya. Kecil Rasulullah, tu anak kau tinggalkan untuk anak, untuk keluarga kau Abu Bakar. Kecil Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kecil Umar, yo tidak akan pernah ambo lebih dari Abu Bakar. Begitu. Itu orang beriman. Bapak pernah mendengar nama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang ke-8 kalau tidak salah dari urutan penguasa Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz ini terpuji dengan akhlaknya, dengan keadilannya seperti kakeknya. Karena garis keturunannya kalau ditarik ke atas bertemu dengan Umar Ibn Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz itulah anak cok diceritakan para da'i. Pada suatu malam dia bekerja di kantor kerajaan dengan lampu minyak yang dibiayai oleh kerajaan, oleh negara. Datang anaknya nak bercerita, ya, amo nak mengecek. Jadi urusan apa? Urusan negara atau urusan keluarga awak? Urusan keluarga ya. Nan dilakukan Umar dahulu, Umar bin Abdul Aziz nyambuinya lampunya. Kecik anaknya, encak dalam tarang wak mengecek ya. Ban kok bagalok-galok modeliko. Kecik Umar bin Abdul Aziz, kok nak mengecek dalam tarang, pain kau ke tempat amak engkau lah, tempat ibu engkau. Mengas itu, ambil lampu dari tempat inyo, karena lampu itu nak wak bali jo minyak piti awak tu. Sedangkan ambo duit kan tadi kau piti negara kau. Kalau kau mengecek urusan keluarga, nak bertarang-tarang, ambil itu lampu dari tempat ibu engkau. Umar bin Abdul Aziz. Nah, amo nak ceritakan kisah itu, tapi cerita di akhir hayatnya. Karena begitu ketatnya dia di dalam mendidik anaknya. Apa kata orang ketika Umar sedang terbaring sakit, dan dalam sakit itu nanti dia menghembuskan nafas terakhirnya. Afqarta iyalak. Ayo Umar, engkau buat bansek keluarga engkau. Engkau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan miskin. Engkau buat mereka fakir. Apa jawaban Umar? Mereka imbaulah kemari. Imbau saudara anaknya lebih dari 10 orang. Rupualun surang jo nan balik lah. Ketek-ketek sadonya. Mencalik muda itu kau pak ke mati juga. Anak kadang-kadang itu baru. Cameh kanya ketika dikecekkan afqar ta'iyalak. Engkau buat fakir keluarga engkau buat susah miskin mereka.
Kecik Umar kepada anak-anaknya tadi, ma mana'tukum, wahai ya bunai, wahai anak-anakku, ma mana'tukum, tidak ada saya hambat satupun syai' ma huwa lakum, yang menjadi hak kalian. Tak ada mau ambil tu, Kecik Umar bin Abdul Aziz pada anak-anaknya itu. Tidak sedikit pun apa yang menjadi hak kamu sekalian aku halangi, lah aku agihkan. Walakin Allah, akan tetapi demi Allah, wa ma ana, saya tidak pula akan memberikan kepada kalian untuk menyenangkan kalian, tetapi hak orang, ndak kamu kerajaan tu. Kau khalifah. Kalau dia hitung wilayah kekuasaannya sekian kali Indonesia tu, sampai ke Afrika sana, berbatas dengan India, terus sampai ke negara-negara yang kini dikuasai oleh pecahan-pecahan negara Rusia, Uzbekistan dan sekitarnya itu. Apa katanya? Sebagai ayah, sebagai bapa, tidak ada nak ambil hak kalian setiaplah jodoh. Ana menjadi hak kalian dalam bahagian, tapi demi Allah, amo tak akan ambil hak orang tu bahagian kalian untuk menyenangkan kalian. Tidak kamu kerajaan, kata Umar. Kini amo akan meninggalkan kalian antara satu je dua saja. Kalian akan menjadi orang saleh kah atau menjadi orang calih kalau bahasa awak? Akan menjadi orang saleh atau tidak saleh? Kalau kalian saya tinggalkan sebagai orang saleh, tahukah kalian innallaha yatawalla salihin? Allah akan mengurus orang-orang yang saleh, tak akan disia-siakannya tu. Yakin ambo tu. Tapi kalau kalian akan menjadi orang calih seperti ambo bersyukur alhamdulillah, lain tak mau tinggal naratu untuk kalian berbuat maksiat kepada Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Itu dah mengecek pada itu iman itu. Nah kini sampai di mana implementasi keimanan terkait dengan perkara awak namu tidak berkorban untuk din, untuk agama di jalan Allah. Asyikah titik lemah umat hari ini. Islam kau disabut ketika perlu, di saat menguntuangkan. Tapi ketika Islam menuntut awak untuk berkorban, paling-paling kecilnya, dululah buya kami siap belakang. Buya lah jalannya siap dulu, tak menggari. Itu yang terjadi. Nah, sering kalah iman tadi dengan berbagai tantangan itu menunjukkan benar. Iman semakin ke hujung umur dunia tadi, semakin sulit menetap di dalam kalbu insan. Itu makanya diperingatkan oleh Nabi SAW, hati-hati dengan fitnah akhir zaman. Akan datang nanti fitnah meliputi umat manusia bagaikan apa? Qaqita'il lail muzlim, seperti bongkah-bongkah, bingkahan-bingkahan malam yang tersusun gelap gulita. Coba bayangkan hidup di dalam kegelapan tanpa lampu, sambung bersambung disangkul subuh ketiba, ternyata tidak tiba-tiba fajar menyingsing. Apa rasa badan? Akan seperti itu nanti itu. Apa keadaan manusia di saat itu? Yusbih pada pagi hari dia beriman, fayumsi kafira, sore hari kafirnya. Kafirnya pagi, sore harinya iman, paginya kafir. Pagi hari beriman, sorenya kafir. Artinya apa? Keimanan tidak menetap pada diri orang, mudah berubah. Nah, ikulah nan ingin ambo sampaikan, begitu bariknya tanggungjawab awak kini menjaga keimanan tadi. Menjaga keimanan tadi. Nah, bagaimana iman itu bisa terjaga, dan bagaimana sedikit demi sedikit dia bisa dimasukkan ke dalam hati dan terkurung dia di sana, tak boleh nyelapeh lagi. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Nah, yang pertama apa?
Yang pertama adalah ilmu. Ilmu adalah jembatan untuk memasukkan keimanan itu ke dalam kalbu. Tak bisa jalan lain. Itu jalan pertama, ilmu. Itu makanya Nabi SAW menjadikan menuntut ilmu itu kewajiban, bukan sunnah. Karena dengan ilmu itulah iman tadi baru bisa masuk ke dalam kalbu. Kan pernah ada ulama menyampaikan ungkapan sederhana kawah. Awal beragama apa? Ma'rifatullah. Inna awal ad-din ma'rifatullah. Sesungguhnya awal beragama itu mengenal Allah. Maknanya apa? Dia berilmu dan arif tentang apa yang diimaninya. Kalau tidak tahunya siarapnya, apa yang diimani? Nah, kalau tidak tahunya siapa itu Khalik itu. Kalau urusan untuk menemukan bahwa alam kau punya pencipta, akal manusia bisa sampai ke situ. Makanya di dalam muqaddimah ilmu usul fikih, sebagian ulama kadang menghadirkan sampai di ma akal kau mampu mencari dan bana. Para ulama mengecekkan bahwa akal manusia bisa sampai kepada menyimpulkan bahwa tidak ada nan ado kau melainkan ada nama aduan. Sampai ke situ akal itu. Kenapa? Tak mungkin setelah diperhatikan dicalian iko air mineral dan terletak di siku kau, iko mencogok sesiku atau ada nama bau tadi ke mari kau. Akal pasti menyimpul, tak mungkin mencogok sesinan itu. Ada tadi nama angkui ke situ. Nah karena itu akal dengan melihat fenomena alam yang awak kecil kan alam terkambang jadi guru tu akan tak sampai kepada kesimpulan tak mungkin segala yang di dunia kau anan ada kau tak mungkin ada tiba-tiba, pasti ada nama aduan tu. Akal sampai ke sinan tu. Ahli filsafat sampai ke situ, orang nama ranuang berbagai macam sampai ke situ. Cuma setelah sampai pertanyaan berikut, siapa nama aduan, akal sampai di sinan itulah habis dayonya tu. Tak sanggup akal lagi. Kalau melangkahnya selangkah lain melampaui itu, mulailahnya mengkhayal. Khayal itu nanti melahirkan agama khayalan. Nyo khayal kalah serupa Tuhan yang menciptakan. Itu tentu harus lebih kuat dari gunung lagi apa. Batu kau dapat. Oh kau dapat kalau itu nyo menyandang palu gadang, penokok gadang, kalau macam nyo hampok nyo. Itu khayal leh. Baca ronyo tahu sadonya. Hanya buat kepala kamba bagi. Cik madok kasih kau tu khayal. So, akal tak sampai kepada tingkat menjalihkan serupa Tuhan itu. Atau karakternya, sifatnya, siatunya. Akal tak mampu. Akal baru sampai melangkah kama. Sampai pada menemukan bahawa segala nanado pasti ada nama aduan. Sampai di situ kemampuan akal. Kalau lagi sampai di sini, akal tu sehatnya tu. Tapi kalau di bawah selangkah lain, mulai miriangnya tu. Di bawahnya selangkah lain berputar-putar ada ketentuan saja tu. Jadi ada orang bertanya, bah membuat akal kau lain sehat-sehat saja, pakainya di lapangannya, jangan dibawa keluar dari itu. Semua orang berfikir, ala nang kamu dapat besok rezeki keserupa lah besok tu. Kalau lama-lamanya macam itu, bantang ke gaduh lah tu. Adonan akal tak mampu dah. Sampai di sini batihnya. Itu akal. Nah, ketika awak nak tahu siapa pencipta tadi, bagaimana sifatnya, bagaimana zatnya, disitulah manusia membutuhkan tuntunan wahyu dari Allah. Itu makanya ulama mengecen peran wahyu adalah untuk menguatkan temuan akal yang benar dan meningkatkan, memperjelas kepada manusia siapa sebenarnya pencipta alam dan apa tugas kewajiban manusia terhadap pencipta tersebut. Itu tidak taluk di akal, itu wahyu ke situ. Nah, wahyulah yang memperkenalkan siapa itu Khalik. Innani anallah, akulah Allah, Rabb yang telah kalian temukan sebagai pencipta alam semesta. Siapa dia? Allah. Siapa yang memperkenalkan Allah itu dia namanya Allah?
Ia yang memperkenalkan melalui Rasul. Diutusnya Nabi untuk membawa pesan. Nah itu gunanya ilmu. Kalau tidak ditangkap oleh manusia ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui para Nabi dan Rasul, tidak dia kaji siapa itu yang ma'bud yang disembahnya, tidak dia kaji bagaimana cara menyembahnya dan seperti apa Tuhan yang disembahnya itu, tidak ada ilmu kesinan, tidak mau iman kau masuk ke dalam kalbu. Sebab awal keimanan itu masuk ke dalam hati seseorang ketika orang itu memiliki ilmu tentang siapa yang diimani. Itu langkah pertama. Atau makanya mengaji itu bukan perkara sunnat tu. Mencari ilmu bukan perkara anjuran di dalam Islam. Mencari ilmu itu kewajiban. Ada awak kan indak kini. Lai kau awak dudukkan di dalam kehidupan awak, termasuk juga anak-anak awak, ko ilmu nan wajib ko ha. Kama ke sekolah, sekolah lah. Tapi nan ilmu ko wajib kalian ketahui. Itu maka dalam Islam ada ilmu yang hukumnya wajib harus diketahui. Ada ilmu yang wajib kifayah atau fardu kifayah. Tapi ada ilmu yang fardu ain. Nah, ilmu tentang Allah supaya iman kita ada dan jelas kepadanya, bukan meraba-raba, itu bukan perkara fardu kifayah. Dia boleh awak menumpang ke buya ke ustaz, tidak bisa. Ambo yo nak jalih ambo Tuhan tu do buya, menumpang selembo ke buya, tidak bisa. Dalam urusan itu tidak bisa numpang-numpang. So tingkat keimanan akan ditentukan dengan sejauh mana orang itu mengetahui siapa Rabbnya. Nah itulah yang harus komitmen awak. So ilmu yang bermanfaat ini seluruhnya mesti dikuasai oleh umat Islam. Makanya sejak dulu ambo tidak setuju ketika orang mengecekkan kau sekolah umum, kau sekolah agama. Nah dipelajari di sekolah umum tu ilmu yang disuruh di agama untuk dipelajari juga tu. Cuma ada orang-orang yang memiliki bakat dan itu memikul amanah-amanah khusus. Makanya ada orang bertanya, "Baya kira-kira bara kira-kira awak sebanyak itu orang masuk perguruan tinggi Islam berbagai macam, alun jo terpenuhi kebutuhan ulama lai di Sumatera Barat." Kecam ulama tu tak banyak, tak akan banyak. Menjadi ulama tak hanya sekedar mengaji. Seorang alim juga memiliki proses yang panjang dan berat. Tak sekedar kalau sarjana tu bisa diukur katu. Tapi melahirkan alim, seorang alim tidak bisa ukuran waktu. Dan tak lo bisa diukur kama jauh hanya mengaji. Tidak ukuran. Itu hanya wasilah saja. Banyak orang yang juga ngaji kerana tak dapat apa-apa. Tidak menentukan. Tetapi ingat, tugas keulamaan itu bukan tugas keseluruhan orang. Maka dalam surah At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah." Falawla nafara. Kalau seandainya tidak berangkat berjalan min kulli firqatin, dari seluruh firqah itu ada ta'ifah. Dari setiap firqah ada ta'ifah. Firqah itu adalah kelompok yang lebih besar. Ta'ifah adalah kelompok yang lebih kecil. Artinya apa? Yang mesti menjadi alim atau sabit ulama itu adalah sekelompok kecil dari jumlah orang yang banyak. Jadi tidak sadon orang disuruh jadi ahli tafsir doh. Tak perlu sadon jadi ahli hadis doh. Tak perlu dituntut sadon jadi ahli fikih. Tetapi setiap awak harus dituntut untuk mengetahui apa hukum yang akan diamalkan di dalam hidup sehari-hari. Cuma ada bedanya.
ulama akan berinteraksi dengan dalil dan diperesonyo. Orang yang tidak kategori ulama kama tidak disuruh lo memereso dalil lo, suruhnya mana bertanya ke orang yang mengkaji dalil. Nah, itu konsepnya tuh. Kalau dalil itu disuruh ke orang yang awam lo, aku hadisnya terus sekadar mendengar banyak membeda antara hadis ko batu atau tidak dari Nabi, ko sahih atau tidak sahih. Tidak ada kajinya di sini. Makanya mau tidak setuju, kadang-kadang ada sebagian suka berdebat-debat di muka masyarakat banyak, masyarakat awam, salahkan iko, kini kan ebo-ebo perkara kelompok iko, kelompok itu rajin benar tu di muka orang. Macam Allah tu antialan dan serupa itu batu tidak ada gunanya tu, sama sebab supporter main bola tu nama dengan tidak tahu ukurannya. Dia nyolah fanatik surang-surang keluar dari musajid habis perdebatan dua orang ustaz, kecek dan pendukung ustaz tadi sama aja orang pemain bola. Ustaz awak sona santiang, tapi nan itu kadang tak. Dan ustaz ni hebat sedonya. Dengan ibu-ibu orang main bola, kalau lah heboh dulu klubnya surang-surang, kecek dan lain klubnya kalah kok, tapi kecek dan pendukungnya mainnya cantik, eksekusi sekurang. Pokoknya hebat. Nah, jadi keilmuan itu akan berbeda ketika tiba di tangan seorang alim dengan orang awam. Karena itu tugas orang awam dituntut apa? Dituntut mereka untuk bertanya kepada ulama. Tidak dituntut mereka untuk menelaah dalil. Tidak ada ilmu alat. Nah, dengan itulah makanya tugas ulama berbeda dengan tugas orang awam. Nah, makanya tidak seluruh orang harus dituntut menjadi ulama. Akhirnya baca caranya, awak butuh keimanan masuk ke dalam hati awak sadonyo. Dua, bagi orang alim silakan teruslah, selamilah lautan ilmu. Maka itu jalan bagi ulama untuk mengokohkan imannya, selamilah taruh lautan ilmu, jangan berhenti. Mentang-mentang panu jadual ceramah ndak saya membaca leh, jangan. Mentang-mentang ndak ada hari leh jadual lah sampai siang malam, terus ndak ada leh menelaah dan mengkaji, jangan. Kenapa? Karena ilmu itu ndak bertepi. Taruhlah karena nan diagikan di Allah la qalilan, hanya sedikit. Nah, sedangkan orang nan awam nan ndak sampai bisa ke situ, ndak ada alatnya, cara memperkuat iman awak dengan rajin bertanya kepada orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu makanya majlis-majlis kajian serupa iko, majlis ta'lim harus dikawal tuh untuk tetap berjalan di jalan ilmu. Kondak majlis ta'lim ndak berjago. Tiba di bersorak politik, anggota majlis ta'lim lah satu lah, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu tak keraja majlis ta'lim dah tu. Makanya apa berang ketika ada orang membawa-bawa majlis ta'lim, ulama, selamat tu mana? Bukan ulama tak mengerti politik, bukan ulama tak berpolitik. Tapi ulama itu adalah orang yang berpolitik dan mengerti perannya di mana di dalam perpolitikan. Nak kamari menyorong saja tu. Kalau kamari menyorong tu nondong dah iya nondong dadak nama awak tersorong orang tagak mengawak lagi. Nah, ulama berada pada posisi. Nah, begitu juga majlis ilmu. Majlis ilmu harus dijaga. Tujuan utamanya berkumpul dan jalan dari majlis itu ilmu. Bukan yang lain. Nah, karena itu majlis ilmu itu betul-betul harus dikawal. Isinya, kegiatannya harus berorientasi kepada ilmu. Kenapa? Karena itulah alat bagi awak untuk mengokohkan keimanan awak. Awak kan tak tahu sampai barako umur kau diagikan oleh Allah. Jadi jangan bermain-main jawab katu dan singkik kau. Dan kadang-kadang bisuk ke bisuk, lun tahu bara lama kau jatah kau. Makanya mbok keceng kalau disuruh mau pasankan terus ke jamaah bapak dan ibu-ibu, perjalanan awak kau terlalu singkat kau. Jangan dikecekkan umur 60, 70, 80 tahun tu panjang, enggak. Pendeknya tu. Umat dahulu beratus tahun umurnya. Awak cuma sebegitu.
Umur umat Nabi Muhammad rata-rata antara 60 sampai 80 tahun. 60 sampai 70 tahun. Berarti terlalu singkat itu di bawah lo berputar suuk kidah. Makanya kecian terlalu singkat waktu yang diberikan Allah di dunia kau. Karena itu jangan dicuba menyimpang-nyimpang jalan tu sebentar, singgah ke siku dulu, singgah ke situ, jangan. Maka itu kok sedang singgah tu aja tiba baka ba. Nah karena itu, karena ikut terlalu singkat, berjalanlah taruh di jalan dan bana, apapun godaan kiri kanan jangan diyokan, luruh. Nah awak berharap kok tibonyo aja nan disuruhkan Allah dari awak tu kok dapat lai di atas nan lurui tagak awak. Itulah anak memandu awak untuk berjalan taruh di jalan itu ilmu. Nah karena itu majlis ilmu, keberadaan ulama di tengah awak jangan pernah dianggap ringan. Itu masalah nan sangat penting di dalam hidup awak. Kalau tu kalau solat isya, tu solat dulu. Kalau ada yang kau bertanya sudah isya. Kalau tidak, bubar wa alaih. Demikian kita solat berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.